Hai semua, bagaimana kabarnya? Kami doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sekolah yang dianggap sebagai gerbang memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, ternyata dianggap gagal di era sekarang karena tidak bisa menjawab tantangan dunia kerja secara faktanya. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita bahas. Dilansir dari Robert Kiyosaki, yang terkenal dengan seri buku keuangan pribadi terlarisnya, Rich Dad, Poor Dad, percaya bahwa krisis keuangan akan terus berlanjut, dan kesenjangan antara kaya dan miskin akan melebar seiring hilangnya kelas menengah. Agar bisa sukses saat ini, ia yakin orang tua harus mendorong para pemikir kreatif, visioner, dan pemimpi, dengan kata lain, wirausahawan yang akan unggul di era informasi saat ini. Dalam bukunya, Kiyosaki mengatakan mengapa siswa A. bekerja untuk siswa C. dan mengapa siswa B. bekerja untuk pemerintah. Panduan ayah kaya untuk pendidikan keuangan untuk orang tua, membantu menjadi panduan bagi orang tua untuk membantu ajari anak-anak mereka cara memimpin di masa depan yang selalu berkembang. Sedikit kami jelaskan siswa A adalah siswa yang pintar dalam bidang akademik sekolah sehingga mendapatkan nilai A, yaitu singkatan dari akademisi. Siswa B adalah singkatan dari siswa birokrat, artinya siswa yang bekerja di bidang pemerintahan seperti politisi, partai, parlemen dan sebagainya. Sedangkan siswa C adalah singkatan siswa kapitalis, yaitu siswa yang biasa saja di dalam prestasi akademik tetapi memiliki jiwa wira swasta, bisnis dan investor. Siswa A adalah ketika kami melihat situasi perekonomian kita saat ini, kami tidak melihatnya sebagai krisis ekonomi karena yang kaya semakin kaya. Apa yang kami lihat adalah kita mengalami krisis pendidikan. Krisis pendidikan yang disebabkan oleh para pemimpin kita. Siswa B, sebagian besar senator dan anggota Kongres kita juga tidak melakukan hal yang sama mengenai krisis keuangan. Anda lihat orang-orang terkaya saat ini, mereka semua putus sekolah. Seperti Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Zuckerberg. Bahkan Disney keluar sekolah. Jika Anda melihatnya, hal itu tidak berarti banyak bagi pendidikan kita. Jika kita bertanya, kenapa orang tua tidak bisa menyerahkan saja kepada sekolah untuk mengajari anak-anak tentang uang? Jawabannya karena orang tua adalah produk dari sistem yang ada saat ini. Para orang tua harus bertanya pada diri sendiri, apakah mereka bergelut dengan hutang, berapa juta orang kehilangan rumah bahkan belum pernah memilikinya. Jika orang tua seharusnya mengajari anak mereka tentang uang, apa yang akan mereka ajarkan? Bagaimana cara menangani penyitaan? Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ketika semua orang diberhentikan? Bagaimana orang tua bisa mengajarkan apa yang mereka tidak tahu? Alasan mereka tidak mengetahuinya adalah karena mereka dibesarkan dalam sistem yang sama. Mengapa sebagian besar sekolah mengarahkan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan? Karena itulah yang diajarkan kepada mereka. Apa yang dilakukan sistem sekolah adalah mempersiapkan anak-anak menghadapi era industri, dan usia tersebut telah berakhir. Masalahnya adalah sistem belum menangkap apa yang seharusnya mereka ajarkan, sehingga lulusan sekolah mencari pekerjaan terasa sulit. Jadi sebenarnya, sistem pendidikannya ketinggalan zaman, seluruh dunia ini telah berubah. Inilah masa dalam sejarah yang beralih dari era industri ke era informasi. Sistem sekolah kita tertinggal 50 tahun. Itulah mengapa kita mengalami angka putus sekolah, kebosanan, kurangnya minat. Pertanyaan, mengapa kami melakukan edukasi seperti ini? Seorang kapitalis sejati tidak mempunyai pekerjaan, karena orang lain dan uang orang lain bekerja untuk mereka. Bagi kami, karena pendidikan finansial kami, utang adalah bagian dari gambarannya. Orang-orang mengeluh tentang bank akhir-akhir ini. Kami mencintai bank kami, mereka memberi kami jutaan dolar. Suku bunga berada pada 2%. Kami tidak percaya. Kami meminjam sebanyak yang kami bisa untuk menjadi lebih kaya. Bagi mereka yang tidak berpendidikan finansial, hutang dan pajak membuat masyarakat menjadi miskin. Kami baru saja membeli sebuah hotel senilai 46 juta dolar dengan 5 lapangan golf, dan semuanya dibiayai dengan utang. Kami tidak membayar pajak atas penghasilan kami karena kami menggunakan penyusutan. Mereka tidak mengajarimu hal itu di sekolah. Jadi sekolah tidak mengajarimu untuk mencari uang dan bagaimana uang bekerja untukmu, tetapi sekolah mengajarkan kalian untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan uang setelah lelah bekerja. Jika ingin mendapatkan uang dengan banyak,
Maka bekerja kembali dengan keras atau sekolah lagi dengan tinggi sehingga mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dan mendapatkan gaji yang tinggi pula. Itulah dunia sekolah yang mengajarkanmu tentang bagaimana menjadi karyawan, bukan menjadikan Anda sebagai orang yang bebas secara financial. Terima kasih telah menonton, nantikan video selanjutnya, dan sampai jumpa.